Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan akan timbul iman, karena itu yang dicatat dalam firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi saya percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin dewasa. Sehingga pada akhirnya kita dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, kita dapat hidup dalam arahan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin dewasa dalam kerohanian kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dan saya berdoa sehingga umat Tuhan selalu hidup tetap terus dalam janji-janji Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, bukan pada kenyataan. Karena seringkali kenyataan membuat kita tertekan, panik, takut, khawatir gitu kan. Pada akhirnya stres dan depresi karena keadaan yang kita lihat. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya back to Bible, kembali ke firman. Firman membuat kita tetap kuat menghadapi kenyataan hidup. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mengucap syukur karena setiap hari tatkala kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti. Dan kami percaya ketika kami mengerti, kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 14, Matius 14 ayat 30 dan ayat 31. Jadi kisah yang kemarin kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana ketika murid-murid sedang ada dalam perahu, mereka diombang-ambingkan angin sakal, Yesus datang berjalan di atas air. Dan karena kepanikan, ketakutan, ketidakpercayaan mereka bahwa itu adalah Yesus, sekalipun Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Maka Petrus, saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus ini orang yang memang mau melangkah, ya kan, dia orangnya berapi-api, menggebu-gebu gitu kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus bilang, "Guru, jika itu adalah dirimu, suruh aku datang ke sana." Iya kan, maksudnya Petrus bilang, "Aku akan jalan juga di atas air nih, kalau memang kau benar-benar guruku, benar-benar Yesus," gitu kan. Lalu Yesus bilang sama Petrus, ayo keluarlah, jalan. Petrus keluar, saudara. Petrus keluar, berjalan sebentar. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ini tercatat dalam Matius pasal 14 ayat 30 dan 31. Kita belajar sama-sama akan peristiwa ini. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ini udah jalan sementara, berjalan di atas air, sudah keluar dari perahu, melangkah keluar untuk mendatangi Yesus di sana. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya kan, Petrus mulai goyah, saudara ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa ini mengajarkan kepada setiap kita hati-hati terhadap kebimbangan. Mungkin kita bukan nggak percaya, kita percaya, tapi seringkali dengan yang kita lihat kita mulai ragu, apa iya ya Tuhan sanggup pulihkan rumah tangga saya? Tapi kok keadaan kayaknya seakan-akan nggak berubah. Apa benar ya Tuhan sanggup sembuhkan sakit penyakit saya? Tapi vonis dokter seperti ini. Apa bisa ya Tuhan pulihkan ekonomi saya? Tapi keadaan kenyataannya seperti ini. Saudara, ketika kita mulai bimbang, disitulah kita mulai tenggelam. Hati-hati ketika kita mulai bimbang, karena ketika kita mulai bimbang, disitulah kita tenggelam dalam masalah. Memang Yesus pasti akan tolong kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama seperti apa yang Yesus lakukan kepada Petrus, dia tolong. Iya kan? Dia tolong. Ketika Petrus katakan, "Tuhan, tolong aku," Yesus tolong buru-buru. Tapi Yesus tegur juga, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Karena buktinya Petrus sempat jalan. Keluar dari perahu, Petrus berjalan, tetapi di tengah perjalanan menuju ke sana, menuju ke tempat di mana Yesus berada, Petrus mulai merasakan angin. Dia mulai panik, dia mulai takut, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Jadi kebimbangan
membuat setiap anak-anak Tuhan, membuat setiap orang percaya itu tenggelam dalam masalah. Wow. Ini sangat amat mengerikan kalau kita mulai bimbang dan kita mulai ragu. Lama-lama bukan lagi kita yang menguasai masalah atau kita berada di atas masalah, tapi kita tenggelam dalam masalah. Orang kalau tenggelam dalam masalah, hanyut dalam masalah, dia akan menghalalkan segala cara untuk keluar dari masalah tersebut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu bahayanya. Itu sebabnya kenapa Yakobus pesankan secara khusus buat orang-orang yang bimbang nih. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau kita doa, kita minta sesuatu, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, apa dikatakan Yakobus, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang bimbang itu sama kayak ombak, sama kayak gelombang. Hidupnya nggak jelas gitu loh saudara. Angin bawa ke kiri, dia ikut ke kiri. Angin tiup ke kanan, dia lari ke kanan. Hidupnya tuh nggak ada ketetapan. Kenapa? Karena bimbang. Kebimbangan membuat seseorang tenggelam dalam masalah. Itu sebabnya kebimbangan akan sangat membawa kita gampang sekali dibawa oleh arus dunia. Ditiup ke kanan, ikut ke kanan. Ditiup ke kiri, ikut ke kiri. Dan Yakobus jelas berkata di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Orang yang demikian, orang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Boro-boro menerima, dia akan tenggelam dalam masalah. Dia akan tenggelam dalam pergumulannya. Dia akan tenggelam dalam kesusahan hidup. Kenapa? Karena dia berdoa, tapi dia ragu. Bisa nggak Tuhan tolong saya? Benar nggak Tuhan sanggup pulihkan keadaan saya? Sanggup nggak Tuhan tolong saya? Kebimbangan. Akhirnya hidupnya gampang sekali dibawa arus, saudara. Hidupnya gampang sekali dibawa keadaan. Kalau keadaan lagi begini, dia akan ikut begini. Kalau keadaan lagi begitu, dia akan begitu. Nggak ada kekuatan untuk tetap tegak mengikuti firman, gitu loh. Orang itu sama seperti diombang-ambingkan oleh angin, gitu. Itu sama orang bimbang itu sama kayak gelombang, gitu. Sehingga akhirnya hidupnya itu nggak ada ketetapan, nggak ada keteguhan, nggak ada kepastian. Karena firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Itulah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Tapi kalau orang bimbang tidak berdasarkan kebenaran, maka dia akan gampang sekali ikut arus, saudara. Diajak begini, ayo ikut aja lah. Diajak begitu, ayo juga ikut aja lah. Nggak ada ketetapan. Saya ajak setiap umat Tuhan, mungkin hari-hari ini kau sedang bimbang. Kau menghadapi begitu banyak masalah. Kau menghadapi begitu banyak pergumulan. Dan kau bimbang. Tetapkan, teguhkan hatimu untuk tetap ikut Tuhan. Ingat, kita hidup bukan karena melihat. Yang sering kali membuat kita bimbang bukan firman, saudara. Firman membuat kita firm. Firman membuat kita tetap teguh. Iya kan? Karena itu kebenaran. Tetapi yang membuat sering kali kita bimbang adalah kenyataan. Lihat kasusnya Abraham. Abraham sisi lain mendapatkan janji bersama Sarah. Engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tetapi pada kenyataannya Abraham lihat, waduh, kami udah tua. Sarah pun udah tua. Tetapi Abraham menguatkan hatinya untuk tetap ikut firman, tetap memegang janji Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, hiduplah bukan berdasarkan apa yang kita lihat, saudara. Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita tertekan. Hiduplah berdasarkan firman. Karena Alkitab katakan apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Hiduplah berdasarkan firman. Engkau tidak akan gampang mudah diombang-ambingkan oleh masalah. Hiduplah berdasarkan firman, karena firman membuat engkau tetap teguh seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, rumah itu tetap kokoh. Demikianlah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Jangan pernah bimbang. Kalau ada kebimbangan di hatimu hari ini, doa dalam nama Yesus. Roh kebimbangan dalam kehidupanku, aku patahkan dalam nama Yesus. Renungkan firman Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan teguh tetap memegang firman. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap terus teguh percaya, karena kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Hari ini Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kebimbangan di hati mereka, yang sedang tenggelam dalam masalah dan pergumulan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kebimbangan tidak mengerjakan apa yang baik dalam hidup kami. Kebimbangan hanya membawa kami terombang-ambing ke sana dan kemari, tidak punya arah tujuan. Tapi kebenaran firman-Mu yang mutlak harus kami miliki dan lakukan dalam keseharian kami. Itu yang membuat kami tetap teguh berdiri, tegak menghadapi segala situasi. Hamba berdoa,
setiap orang-orang yang olehnya Tuhan percaya karena melayani pagi hari ini. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu mendapatkan keteguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga roh kebimbangan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan juga jamah yang sembuhkan yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.